bulan lalu saya berkunjung ke salah satu rumah hamba Tuhan di daerah Detasan. Tapi beliau punya gereja itu bukan di bukan di daerah Kopeng, tetapi di daerah pinggiran tol, ini jalur masuk tol itu. Jadi jaraknya itu kalau saya ke sana saya ukur dari rumah beliau itu sekitar 20 sampai 25 kilo. Jadi lumayan jauh. Ini seorang ibu, suaminya sudah meninggal dan dia sekarang menjadi kayak pengganti begitu, jadi kayak pimpinan gereja di situ. Dan yang menarik adalah ibu ini walaupun sudah usianya di atas 60 tahun tetap sepedaan motor ke gereja tersebut. Seminggu bisa 2 sampai 3 kali. Kalau malam itu lumayan jauh, jadi kalau rumahnya itu kalau Kopeng itu tikungan Kopeng dekat Kodim Makuramil itu maju lagi naik lagi. Kemudian ada pasar yang jualan gorengan dan bakso. Itu maksudnya sekitar 1 atau 2 kilo rumahnya. Tapi gerejanya itu di daerah Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Jadi melewati lewat kota Salatiga, kemudian masuk ke Pabelan seperti itu. Dan dia membaca, kenapa dia lakukan itu? Karena dia merasa bahwa dulu di daerah sana dan daerah tempat tinggal mereka itu banyak sekali orang Kristen dan jadi mayoritas. Dan sekarang kondisinya berbalik. Mereka tidak mengenal Tuhan, banyak yang meninggalkan Tuhan. Di masa tua mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ada karena sudah sepuh, tidak bisa bekerja, kemudian ikut anaknya yang sudah tidak jadi Kristen, ataupun juga karena kondisi kecewa dengan Tuhan. Kenapa orang-orang banyak sekali orang yang kecewa dengan Tuhan di masa tua mereka, atau orang-orang yang sakit berkepanjangan? Saya ngalami, bukan saya yang ngalami, tapi istri saya yang ngalami. Hampir 10 tahun ini kami berjuang bersama-sama. Dan itu rasanya juga capek. Rasanya juga mau bertahan itu, rasanya kita berdoa, kadang ada mujizat, kadang enggak, kadang dijawab, kadang tidak, begitu. Kita berdoa supaya sakit penyakitnya hilang, faktanya tidak hilang-hilang. Dan itu kalau punya alasan mau kecewa kepada Tuhan, bisa saja kecewa. Apalagi di masa tua. Orang-orang tua kita atau kita sendiri mengalami masa-masa rasanya Tuhan rasanya meninggalkan kita. Rasanya kita ditinggalkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita sendiri yang seringkali punya hidup yang salah, yang meninggalkan Tuhan. Contohnya seperti ini. Bisa tampilkan gambar frekuensi. Itu frekuensi. Ada yang modelnya gini, ada yang agak padat. Frekuensi ini itu nyata. Di depan kita, di ruangan kita ada frekuensi radio, bahkan khotbah-khotbah agama lain juga ada di sekitaran kita, di dalam kita, bersama kita. Cuman masalahnya kita tidak bisa nangkap karena frekuensinya tidak bisa kita tangkap, berbeda dengan telinga kita. Pertanyaannya adalah supaya kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan kerajaan surga. Frekuensi kerajaan surga itu harus sama dengan frekuensi kita. Pemancarnya yang di surga, penerimanya kita itu harus sama. Nyetelnya harus sama, 88.65 FM gitu. Kalau FM tidak bisa. Apalagi MB sama SW yang dulu sudah hilang lagi. Frekuensi harus sama. Bahkan televisi pun juga harus sama sinyalnya. Tapi bagaimana menghadirkan Tuhan supaya hidup kita benar seperti khotbah Pak Petrus kemarin, bahwa kalau kita manusia baru, kalau kita dalam Kristus, kita adalah manusia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Betul. Cuman masalahnya apa? Kita tetap menjadi manusia baru dan kemudian tiba-tiba jadi manusia lama lagi. Kita kehilangan Kristus, kita kehilangan berkomunikasi dengan Kristus. Karena apa? Frekuensi kita berubah. Hati kita, sikap kita, pikiran kita berubah tentang Tuhan. Berdoa itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan.
Tetapi kalau berdoa, saya pernah yang namanya agak meragukan Tuhan. Saya ragu dengan Tuhan, kok rasanya aku berdoa minta kesembuhan itu kok tidak mandi gitu. Padahal dulu kalau saya pergi kunjungan atau kemana, kalau ada orang sakit, saya langsung mau saya doakan. Entah orang itu nanti sembuh atau tidak, bukan masalah. Tapi saat saya mendoakan istri saya dan tidak sembuh-sembuh, itu membuat hati saya juga bergetar. Rasanya doa saya itu tidak mandi, percuma gitu. Tapi ternyata saya yang salah. Keraguan saya kepada Tuhan bukan karena saya lemah iman, tetapi karena apa? Karena memang saya sebenarnya manusia yang lemah, yang sering kali mengalami seperti itu. Kondisi manusia kita sering juga mengalami kelemahan seperti itu, tapi tetap bertahan. Bagaimana caranya? Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Budi, Pak Bahtiar, Pak Petrus, dan Pak Andri itu sama. Dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, suara kita, frekuensi pikiran kita akan sama dengan ini. Kalau seperti ini, kalau yang kita dengarkan frekuensinya surga, artinya kita dengar apa yang di dalam hidup kita itu frekuensi surga. Lingkungan kita jadi frekuensi surga. Kalau kita mendengarkan firman itu siapa sih? Yesus Kristus, Tuhan. Bagaimana menghasilkan Tuhan dalam keluarga kita, dalam hidup? Dengan cara gampang. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, Allah sendiri itu hadir di dalam hidup kita, hadir bersama. Kalau engkau di dalam keluargamu, suami istri baca Alkitab, itu menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Kalau engkau bersama-sama dengan anakmu, baca Alkitab bersama, itu menghadirkan Tuhan. Kenapa? Karena akan membuat frekuensi kita sama dengan frekuensi surga. Tuhan kenapa tidak lawat aku, Tuhan keluargaku tidak lawat? Ya, baca Alkitab aja malas. Bagaimana bisa menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita? Caranya gampang untuk hadir dalam keluargamu, dalam hidup kita. Baca firman. Apalagi kalau itu akan membuat yang namanya ciptaan baru, itu akan selalu ada dalam hidup kita. Karena kalau firman itu ditinggal bersama kita, itu pasti terjadi perubahan. Dan itu fakta yang seharusnya orang Kristen mengalami seperti itu. Ada hal yang menarik. Saya melanjutkan atau nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Petrus minggu lalu tentang ciptaan baru. Tapi saya kemarin ngobrol di M3 bahwa ciptaan baru itu memang benar dalam Kristus. Tetapi ada hal-hal yang secara aplikasi kita kerjakan setiap harinya. PPT-nya Kak. Yang pertama gini, di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 24. Tampilkan Lukasnya. Frekuensi. Mau frekuensinya sama dengan frekuensi surga? Baca Alkitab lagi. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 23. Kata Yesus kepada mereka semua, termasuk kita saat ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, kita pengikut Tuhan ya, mengikut Yesus ya. Ya. Diberkati enggak? Diberkati. Pengen diberkati terus ya? Pengen diberkati. Pengen hidup bahagia enggak? Pengen hidup bahagia. Berhasil enggak? Berhasil. Itu yang kita harapkan.
Itu yang kita nantikan. Dan banyak firman yang berkata seperti itu. Bahkan para pengkhotbah seringkali mengkhotbahkan seperti itu juga. Tetapi ada hal di lain sisi yang harus kita kerjakan, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, itu bukan ngomongnya tentang orang yang belum ikut Yesus. Mungkin juga tergolong orang Kristen, tetapi tidak mau mengikut Yesus. Atau orang Kristen tetapi tidak tahu cara mengikut Yesus. Cara mengikut Yesus seperti apa? Yang pertama, ia harus menyangkal dirinya. PowerPoint-nya lagi, Pak. Menyangkal diri. Nah, menyangkal diri itu apa sih? Nah, menyangkal diri adalah ini. Orang yang mau mengikuti aku di dalam terjemahan bahasa BYK begini. Harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Kemudian kalau versi mudah dibaca begini. Jika ada orang yang mau mengikuti aku, ia harus melupakan keinginan-keinginannya sendiri. Yang pertama sangkal diri, menyangkal diri itu adalah melupakan kepentingannya sendiri. Juga harus melupakan keinginannya sendiri. Diganti dengan apa? Diganti dengan kepentingannya Tuhan. Diganti dengan apa? Keinginannya Tuhan, harapannya Tuhan. Saat anak yang hilang beberapa waktu yang lalu, kerinduan Bapak, keinginan Bapak itu berkumpul dengan anak-anaknya. Bapak, Allah kita, itu kepingin kita semua kumpul bersama-sama. Bukan mati bersama-sama kita kumpul dengan Bapak, enggak. Saat ini pun kita bisa bersama-sama dengan Bapak. Jadi anak Bapak. Itu kerinduan Bapak, keinginan Bapak. Yang harus kita lupakan dengan kepentingan sendiri. Kita harus melihat kepentingan Bapak. Kita harus berkumpul, bergaul karib dengan Bapak. Itu menyangkal diri. Menyangkal diri dalam bahasa lainnya adalah, dalam bahasa Yunani-nya adalah arneomai. Menyangkal memiliki arti mengatakan tidak, kemudian menentang, menyangkal, menolak sesuatu yang ditawarkan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Juga mengabaikan kepentingan, kemudian kata ini juga seringkali dipakai untuk menyangkal diri sendiri, baik mengabaikan kepentingan sendiri. Kemudian juga mengabaikan kepentingan sendiri atau untuk membuktikan palsu untuk dirinya sendiri. Keinginan itu keinginan palsu, kebahagiaan palsu. Itu kata aslinya bahasa Yunani-nya dari menyangkal. Kemudian seorang yang menjadi pengikut Kristus harus bersedia untuk menyangkal diri ini, mengesampingkan keinginan dan ego pribadinya. Fokusnya bukan cuma diri sendiri, fokusnya kesenanganku, harapanku, mimpiku, cita-citaku, bukan itu, tetapi adalah Tuhan. Fokusnya bukan lagi tentang diri kita, tentang keluarga kita, tetapi keluarga kita bersama Tuhan. Keluarga kita suasana surgawi bersama Tuhan. Tinggal bareng-bareng bersama Bapa. Walaupun kita di dunia, tapi suasana surgawi bisa ada di tengah-tengah kita. Saat kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Menghidupi, kemudian apa? Menghadapi kesulitan tantangan dalam hidup mereka harus bersedia. Jadi orang Kristen gampang enggak? Gampang jadi orang Kristen. Tapi dalam kehidupan sosial bisa beda enggak? Bisa. Saya saat SD, karena yang Kristen itu cuma 2. Dari cuma 2, kami ada 36, kemudian 48, kemudian jadi 36. Karena kebanyakan mereka mati sekolah gitu. Kena tetanus lah, kemudian mati, kena tipes mati, demam berdarah mati, dari 48 tinggal 36 terakhir. Nah, kami berdua kalau pelajaran agama kami suruh pilih. Mau ikut boleh, enggak kalau agama lain, karena agama Kristen enggak ada. Akhirnya kadang-kadang kami ikut, kadang-kadang kami keluar. Tapi seringkali saya memutuskan untuk keluar.
Kalau gurunya ngajak diskusi tidak apa-apa, tapi kalau enggak saya keluar. Dan masih penting, nanti kalau di kelas itu teman-teman saya itu, teman-teman SD itu bully kami. Jadi kami berdua disalib, taruh di dinding bareng-bareng begitu. Kemudian pura-pura paku gitu. Pengikut Kristus. Bukan. Karena memang dibully. Karena kami Kristen. Dan saya juga merasakan begitu. Bapak saya adalah kepala sekolah dan juga kepala sekolah SD, dan dia juga mendirikan SMP swasta begitu, sebelum dia meninggal. Dan saat kalau orang-orang yang pindah agama itu kenaikan pangkatnya lebih gampang. Walaupun bapak saya itu usianya usur begitu, tapi dia juga pernah kuliah, dia juga seorang sarjana. Tapi dia berjuang demi imannya. Dia lakukan itu. Pernah Bapak Bupati datang ke rumah kami, cuma masalah teguran supaya buat nurut saja daripada berkele gitu. Dan kami merasakan itu. Kapan jadi orang Kristen? Ya biasa disingkirkan. Kadang orang Kristen itu juga dibenci. Kami juga rumah kami di Solo itu juga pernah beberapa kali dilempari batu. Karena rumah kami sering kali ada pertemuan dan orang tua saya itu kreatif dalam hal menginjil. Jadi hampir setiap bulan itu pasti ada namanya perayaan di rumah. Jadi entah acara apalah itu kami bikin teratak. Orang tua saya itu bikin teratak, ulang tahun cuma kurang kerjaan. Kalau duitnya turah apa-apa itu bikin teratak, begitu kemudian syukuran, apapun disyukuri. Orang meninggal, kakek nenek saya itu disyukuri, dinyatakan tirakatan segala macam. Tapi undang pendeta. Pokoknya pendeta saat meninggal kemudian ngomong tentang Kristus keselamatan. Dan yang datang banyak. Dan dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya rumah kami dilempari batu. Kalau setelah mereka beribadah, mereka pulang karena depan kami itu rumah ibadah. Kalau mereka lewat rumah kami dari belakang dilempari batu. Jadi batunya sendiri. Mbak yang ngasuh saya itu kelempar kena batunya benjol. Benjol sebesar batu yang dilemparkan itu. Tidak gampang. Usaha juga tidak gampang, bekerja di masyarakat tidak gampang. Tetapi kalau kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, itu tidak ada masalah. Menghadapi kesulitan dan tantangan, tetap nyantolnya ke Tuhan, frekuensinya tetap sama. Bekerja mau curang atau tidak curang, itu terserah kita. Jujur atau tidak jujur, itu terserah kita. Mau membuat frekuensi kita sama atau tidak. Kemudian, mengikuti ajaran dan teladan yang diberikan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Mengikuti itu menjadi pengikut Yesus. Nah, menyangkal diri, yaitu ada beberapa pendapat. Ada Santo Agustinus. Menyangkal diri adalah seorang yang seorang dapat mencapai kebahagiaan sejati dalam persekutuan dengan Allah. Kepingin bahagia sejati, kita harus bersekutu dengan Allah. Menghadirkan Allah, bersekutu dengan Allah setiap hari. Kemudian John Calvin menyangkal diri adalah bagian integral dalam kehidupan Kristen yang penuh dedikasi. Leris juga mengatakan bahwa egoisme dan keinginan duniawi demi Kristus, mengikuti Kristus, baginya menyangkal diri bagian dari proses transformasi spiritual. Kalau kita bisa menyangkal diri, ego kita hilang, ego kita mulai terkikis, yang terjadi adalah kita akan namanya transformasi spiritual. Pembaharuan budi akan dialami. Menjadi ciptaan baru akan selalu dialami dalam hidup kita. Karena firman yang mengubah hidup kita setiap saat. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita setiap saat. Yang kedua, yaitu selain menyangkal diri, yaitu memikul salib tiap-tiap hari. Kalau di dalam BMK dikatakan begini, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingan sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari.
Kemudian memikul, ya kalau yang mudah dibaca, memikul salib yang diberikan kepadanya. Memikul salib yang diberikan kepada kita, itu harus kita pikul tiap-tiap hari. Salibnya siapa? Kristus? Enggak, salibnya kita. Kesulitan kita saat kita bekerja, saat dilempari batu, saat kemudian ada orang yang meremehkan kita, ada seorang yang membuli kita, itu kesulitan kita. Saat kita dibedakan, kemarin ngobrol sama Om Petrus begini, yang paling tidak disukai orang agama tertentu itu adalah orang Kristen, karena minoritas. Kemudian yang kedua selain orang Kristen adalah orang Cina. Nah yang paling celaka orang Cina tapi Kristen. Jadi sudah minoritas minim gitu. Kalau orang Jawa Kristen masih mending kan. Nah, tapi kalau kita ngalami memikul salib kita setiap hari yang diberikan kepada kita karena kita mengikut Tuhan, itu mengikut Yesus. Tapi kalau engkau tidak mengikut, tidak memikul salibmu, itu sama dengan kata dunia. Kata dunia itu seperti ini. Siapa yang sudah tahu presiden kita tahun 2004 siapa? 2024? Ada enggak? Anies. Ada enggak? Pak Bowo. Satu sih kalau Pak Bowo. Pak Bowo apa Pak Budi? Nah, kabar-kabar di medsos itu kencang sekali. Bahkan saat pemilu beberapa tahun yang lalu, itu ada presiden yang tidak terpilih sudah merayakan kemenangannya. Sudah syukuran. Bersyukur karena apa? Menang. Pasti kalah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kabar di media sosial itu berbeda dengan fakta. Ada juga kabar kalau usaha jujur itu ajur, itu hoax, itu kabar bohong. Jujur itu apa? Mujur, makmur, penuh dengan ucapan syukur. Itu orang jujur, itu faktanya. Tapi kita seringkali dengarnya apa? Jujur itu bocor, lowong kerja yang halal aja, yang haram aja susah, apalagi yang halal, begitu kan? Akhirnya kita termakan oleh itu. Kalau kita termakan seperti itu, akhirnya apa? Kita meletakkan salib kita. Pakai salibnya menderita, tipu daya kan? Kebahagiaan palsu kan? Itu yang terjadi. Kenapa hidup kita tidak berubah dari dulu sampai sekarang? Kemungkinan yang terjadi karena Kristus tidak ada di dalam hidup kita. Kemudian memikul salib itu sebagai tanda penderitaan dan korban. Ya. Jadi orang Kristen mau berkorban ya. Korban bukan masalah kolektor. Korban itu kalau kita pelayanan M3 kita butuh waktu. Capek ya? Kalau Noven tidak pernah capek sih, semangat terus. Nanti seringan ya, rajin datang M3. Pak Bowo itu rajin. Jadi nanti hari Rabu M3, hari Senin itu sudah suaranya sudah terdengar. Besok Rabu M3 di tempat saya. Bisa bayangin rumah saya dengan dimijen ke tempat Pak Bowo. Itu jauh tau ya. Tapi harus datang. Kenapa? Karena korban. Waktunya, kemudian keselnya, capeknya, tenaganya. Kadang pas sakit juga dipaksakan datang. Itu mikul salib. Korban. Juga menggambarkan salib itu penderitaan. Kalau kau jujur karena mengikut Kristus dan rasa hidupmu itu rasanya yang lain, kayaknya orang yang berbuat curang diberkati, kok aku tidak diberkati, itu namanya penderitaan.
tetap mempertahankan nilai iman Kristen, bahkan tetap mempertahankan etika sopan santun karena Kristus. Kemudian bersedia menghadapi penderitaan pengorbanan dalam hidup sebagai bagian mengikut Kristus, berkorban atas egois, nafsu duniawi, ambisi dan sebagainya. Yang ketiga, salib itu menggambarkan ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada kehendak Allah. Ya, hari ini temanya adalah membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan. Kalau nanti kita kepingin menghadirkan Tuhan dan melakukan firman, pulang dari tempat ini hari Senin, Minggu sore, Minggu malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ketemu Minggu lagi, ketemu Minggu lagi. Kita sepanjang hari itu, setiap hari baca Alkitab, itu melakukan firman, kita mendengarkan firman, itu melakukan firman, menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Pak, aku lagi tidak bisa baca itu, dengerin radio. Tapi radio ini dangdut, jangan dangdut, cari yang firman Tuhan, cari Kristen. Kemudian taat akan kehendak Allah. Yang ketiga, itu akan merubah saat Allah hadir. Saat salib itu, pengorbanan, penderitaan Kristus dan ketaatan kita, itu akan mengubah hidup kita. Kita akan menjadi ciptaan baru. Dan kita akan diperbaharui paradigma kita, cara berpikir kita pun akan berubah. Nah, yang terakhir, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mengikut aku adalah seperti ini: taat kepada ajaran Kristus. Jadi kalau kita ada masalah, kalau suruh bertengkar begitu, ya kita bisa ngalah. Sama istri atau sama suami ini sudah berdekat, ini pikiran sudah ada enak, kepengen berakot, tahu berakot kan? Kepengen berakot bujune, atau berakot tanahnya, atau berakot orang tua itu. Tapi bisa sendiri, bahkan melepas pengampunan. Itu adalah mengikut Yesus, taat kepada ajarannya. Kalau mengikut Yesus harus taat kepada ajarannya, meneladani Kristus. Kemarin di parenting, orang tua itu menjadi teladan. Saya suka celana-celana seperti ini. Saya punya anak perempuan. Dibelikan, anak perempuan saya dibelikan, dan kita pas di luar kota, dia telepon, "Saat, tolong ya, kamu celanamu ukurannya berapa?" Dia tahu itu saat istri saya itu memberikan itu dengan berat hati karena harganya. Jadi karena harganya dia dengan berat hati, tapi dia karena cintanya kepadanya, dia merelakan dirinya itu. Keberatan hati. Dia telepon, kemudian dibelikan sesuai dengan apa yang dia omongkan. Tahu enggak? Sampai saat ini tidak pernah dipakai. Sakit enggak? Sakit, korban tidak dipakai, sakit. Anak saya lebih suka celana bekasnya saya. Kantong itu panjang. Kalau celana perempuan biasanya kantongnya kan pendek. Wah, itu semua bisa masuk handphone lah, bahkan catatan bisa masuk, buku bisa masuk. Ini anak itu pelanan gitu. Apa set A set B gitu. Tapi faktanya seperti itu. Dan dia sangat suka sekali apa yang saya pakai. Tidak tahu karena apa, mungkin model gaya ini saya ditiru begitu. Meneladani saya gitu. Saya harap tidak seperti itu. Mana yang terjadi? Anak itu meneladani orang tua. Pengikut Kristus harus meneladani siapa? Kristus Yesus. Kalau engkau meneladani yang lain, orang lain, cara lain, artinya engkau bukan mengikut Kristus. Yang pertama, mengikut Kristus harus menyangkal diri, menghilangkan rasa ego kita, mimpi kita, harapan kita, menaruhkan semua harapan pada Tuhan. Harapannya Tuhan, maunya Tuhan seperti apa.
mengikut Yesus itu berbicara juga tentang selain menyangkal diri, juga perlu salib setiap hari yang diberikan kepada kita. Penderitaan, hal-hal yang rasanya menyesakkan kita lakukan, kita setia melakukan. Yang ketiga, mengikuti Yesus, taat kepada ajaran. Mungkin kau saat ini tidak cocok dengan orang sekantor, pimpinanmu di kantor, atau bawahanmu di kantor. Kita berubah terus, merendahkan diri. Mungkin kau sebagai suami dan istri ngotot, atau dengan anak ngotot, mulai merendahkan diri satu dengan yang lain. Itu mengikuti. Kalau kita mengikuti itu, frekuensi surga akan nyantol. Ceklik pas suara itu. Dan kalau kita berdoa, kita nyantol. Amin. Mau sepakat melakukan firman Tuhan? Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Tolong kami Tuhan, orang yang lemah ini, yang kurang mampu, yang tidak mampu, mampukan kami Roh Kudus. Biarlah hidup kami sepadan dengan Engkau, sepadan dengan Engkau. Bisa mampu untuk memikul salib, menyangkal diri, dan terus taat pada perintah dan ajaran. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ada sesuatu yang sebelumnya, sebentar. Kalau kita ngikut Tuhan, kelewatan. Saya punya kandidat. Misalnya saya suruh novel, ini sama saya, sama-sama baru. Cuma yang itu tadi saya jemur. Ya. Kalau saya diperintah Tuhan untuk ngelap meja ini masih ada basah, itu kering. Bisa bersih tidak? Barang yang sama dikerjakan dengan bahan yang berbeda, bahannya sama, cuman kondisinya berbeda. Orang yang di dalam melawan firman itu seperti ini, di dalamnya ada Kristus, ada Roh Kudus, lembut, sudah dibentuk. Kalau ngelapi maksimal, itu masih basah. Tapi kalau kering seperti ini, cuma mengandalkan egonya, susah, tidak maksimal. Pekerjaan yang sama itu hasilnya beda sekali. Kalau yang bahasa itu enak, cepat hasilnya maksimal. Kalau yang kering sudah tidak maksimal, lama, dan masih mending lagi, kadang bisa sobek, bahkan bisa merusak barangnya. Kalau kau tidak di dalam Kristus, kalau Kristus tidak di dalam hidupmu, engkau juga gampang goyah. Bahkan apa yang kau lakukan itu bisa mengoyahkan orang-orang sekitar. Nah, ini ketiga. Terima kasih. Iya, tadi pagi saya waktu mengikuti tempatnya di pusat ada kesaksian seorang bos di perusahaan itu. Dulu kalau dia datang itu pegawainya kok dia setan, padahal dia bosnya Kristen. Anak buah itu takut sebenarnya, tapi begitu dia benar-benar bertobat, ngerti Kristen kayak apa, anak buahnya datang untuk minta dijualkan. Datang oleh bos, aku udah dijualkan, luar biasa banget, ya. Perubahannya dilihat. Jadi apa yang disampaikan Pak Nono ini benar-benar menjadi doa kita. Dimanapun kita ada, mestinya dari kehidupan kita untuk memandang Kristus. Amin. Mari kita berdiri, kita mengakhiri pertemuan. Bapa, kami kembali sedang mendengar firman-Mu. Satu hal yang kami minta Tuhan, seperti janji-Mu, Engkau membuang hati yang keras daripada kami. Dan Kau memberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang menuruti akan kebenaran-Mu ada pada setiap kami. Tuhan Roh Kudus, tolong kami supaya apa yang kami dengar kami boleh lakukan dalam kehidupan kami.
Mari angkatkan Tuhan ketemu. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku semakin hari semakin diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupmu dan hidupku memancarkan Kristus. Dimanapun engkau ada, engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita percaya berkata, Tuhan berkati. Ya, bagus berkati ya. Kita berumuman, multimedia ada, silakan. Nggak ada ya. Di sini ada rapat koordinator. Teman-teman yang koordinator jangan pulang dulu. Selanjutnya ada pengumuman. Nggak ada entry saya hari Selasa, Bapak Ibu. Entry saya hari Selasa. Hanya Pak Bakar Rabu besok ya. Ya, mari kita berdoa berpersembahan perpuluhan. Sekali lagi kami ucap syukur buat kebenaran kami terima malam ini Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar beri persembahan perpuluhan apa yang kami berikan karena memberkati setiap pekerjaan usaha kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.